Tuhan, ini doa kami sore hari ini. Datang dan ambil tempatmu di tempat ini. Karena Engkau adalah Raja kami atas tempat ini. Engkau Raja kami yang berdaulat atas hidup kami. Engkau menghadirkan kerajaanmu di bumi ini untuk kami perluas, untuk kami perlebar, untuk kami tegakkan. Itu sebabnya malam hari ini Tuhan buat kami ngerti rencana Tuhan, sehingga kami bisa selaraskan diri kami ke dalamnya. Malam hari ini Tuhan, kami izinkan dirimu untuk beracara sebebas-bebasnya di tempat ini. Berbicara buat kami, nyatakan hal-hal yang Kau mau kami dengar malam hari ini. Buat telinga kami bisa dengar apa yang Roh Tuhan mau katakan buat hidup kami, sehingga kami ngerti kehendak Tuhan dan kami bisa memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Malam hari ini Tuhan, aku berdoa buat setiap orang yang ada di tempat ini, sebagaimana Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus. Berikan kepada setiap kami roh hikmat dan wahyu, supaya kami kenal Engkau dengan benar. Kami gak mau pengenalan yang salah akan Engkau. Kami mau roh hikmat dan wahyu ada di tempat ini, yang akan mendatangkan pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami roh hikmat dan wahyu yang coba akan buat mata hati kami jadi terbuka, mata hati kami jadi terang, sehingga setiap kami akan ngerti pengharapan apa yang selama ini tersimpan, terpendam, tersembunyi di dalam panggilan yang Tuhan punya di dalam hidup setiap kami. Malam hari Tuhan beracara di tempat ini. Nyatakan kehendak-Mu dan kami terbuka, kami mau dengar apa yang Tuhan mau katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur malam ini. Ya, anak-anak muda yang percaya teriakan, Amin. 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 Silakan duduk, teman-teman. Terima kasih buat worship team. Berapa banyak teman-teman di sini yang diberkati sama pelayanan mereka? Boleh kita kasih apresiasi, tepuk tangan buat mereka. Ya, terima kasih banyak buat pelayanan kalian. Malam hari ini saya harus bilang satu kehormatan yang diberikan kepada saya. Saya diundang untuk datang dan berbicara di tempat ini. Apalagi setelah mengetahui bahwa ternyata ini adalah kebaktian kalian baru yang keempat sore hari ini. Saya dikasih tahu sama Supratman, ini yang keempat. Jadi saya menganggap ini satu kehormatan, saya bisa diundang ke sini. Pertama-tama saya mau terima kasih kepada gembala saudara yang kebetulan malam hari ini datang. Terima kasih Pak untuk kehormatan ini saya bisa bicara di sini. Dan dari awal saya mulai berusaha untuk nangkep apa yang Tuhan mau katakan buat kita semua. Saya datang udah siap satu pesan. Tapi ketika saya datang sini sempat ngobrol sebentar sama gembala saudara, kemudian ada di depan sini ikut penyembahan bersama-sama dengan teman-teman semua di sini. Saya memutuskan untuk sepenuhnya rubah pesan saya. Ini akan jadi pesan yang sangat khusus buat kalian semua. Awalnya saya bergumul sangat. Kenapa? Karena saya bilang, Tuhan, apa mereka siap untuk pesan yang kayak begini? Saya bergumul sangat karena dalam hati saya, Tuhan, apa yakin malam hari ini pesan ini bisa disampaikan. Ada begitu banyak pertimbangan saya, tapi Tuhan yakinkan saya bahwa ini pesan yang harus saya sampaikan malam hari ini. Dan saya harap saudara siap. Coba boleh nggak bilang dulu kiri kanan kalian, teman-teman kalian bilang, siap-siap untuk paradigma yang baru malam hari. Nah, karena ini pertama kalinya juga saya datang ke sini, mungkin saya sedikit perkenalkan diri saya. Nama saya Daniel, umur saya 33 tahun, udah nggak youth lagi. Tapi saya mulai melayani, mulai khotbah pertama kali, mulai keliling, itu waktu saya masih youth. Pertama kali saya khotbah, pertama kali saya ngajar sana-sini, umur saya 18 tahun. Jadi sudah kurang lebih 15 tahun saya melayani Tuhan di area ngajar, khotbah, keliling. Saya sudah menikah, punya satu orang istri saja. Kalian yang belum nikah, ingat, istri cukup satu, suami cukup satu orang istri, satu orang anak perempuan. Anak perempuan saya umurnya 1 tahun 8 bulan, jadi masih kecil, lucu banget. Dan saya sangat menikmati hidup berkeluarga. Itu kenikmatan saya yang paling besar. Itu sedikit tentang saya. Saya mengembalakan saat ini satu jemaat, namanya Kingdom Embassy. Nama yang asing untuk dipakai jadi nama satu jemaat. Kok Kingdom Embassy? Kedutaan, kerajaan. Karena memang jemaat ini lahir dari satu visi yang Tuhan taruh di hati saya. Tuhan bilang bangkitkan satu generasi yang baru yang akan dipersiapkan untuk diutus keluar dan punya dampak buat kota dan bangsa mereka. Mereka akan diutus bukan sekedar sebagai jemaat biasa, tapi sebagai utusan yang akan merepresentasi kerajaan Allah di kota mereka dan di bangsa mereka. Di saat yang bersamaan saya juga menjalankan ada satu sekolah namanya School of Destiny. Bukan sekolah formal, bukan SD, SMP, TK, bukan. School of Destiny adalah satu sekolah yang dipakai untuk bantu orang temukan panggilan hidup mereka, ikuti panggilan hidup mereka, dan genapi panggilan hidup mereka. Jadi di seputar itu. Saudara mungkin asing dengan beberapa kata itu, tapi hari ini kalian teman-teman akan mulai lebih familiar dengan kata-kata itu. Karena itu adalah beberapa istilah yang saya akan pakai banyak sore hari ini. Malam hari ini pesan yang akhirnya saya diyakinkan Tuhan untuk saya mau bawakan buat kalian, saya beri judul The Strategy
of the kingdom. Strategi kerajaan Allah. Tepat juga, pas juga, karena ini baru kali keempat kalian ada berkumpul di tempat ini. Mungkin juga waktu yang masih pas untuk kalian evaluasi, berpikir kembali tentang visi, tentang misi, tentang apa yang kalian mau kerjakan di sini, tentang mau seperti apa youth yang ada di sini. Apa kita coba setiap hari Sabtu mau kumpul-kumpul, bikin sesuatu yang happening, yang keren, di mana orang Kristen daripada ke tempat lain, mereka kumpul di sini, atau ada sesuatu yang lain. Jadi mudah-mudahan pesan ini akan bantu kalian untuk juga kasih beberapa masukan, beberapa inputan yang penting, yang buat kalian bisa bantu kalian untuk benar-benar take off dari tempat ini, benar-benar tinggal landas dari tempat ini. The strategy of the kingdom. Untuk bicara tentang ini, saya mau ajak kita sama-sama buka Alkitab kita ke Matius pasal yang ke-13. Kita akan lihat terutama 2 ayat ini aja hari ini. Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-31 dan 32. Matius 13 ayat 31 dan 32. Bisa ditayangkan di sini. Oh, udah ya. Oke. Saya akan bacakan dulu. Demikian firman Tuhan. Alkitab bilang ini, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Lanjut. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Sampai situ. Satu perumpamaan yang mungkin familiar, kita sering dengar perumpamaan ini, tapi nggak terlalu banyak khotbah yang dibangun dari perumpamaan ini. Malam hari ini saya mau ambil cerita ini, perumpamaan ini, untuk bicara tentang satu hal yang sangat spesifik, yaitu tentang kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik ini. Ayat 31 dimulai dengan Yesus membentangkan, Yesus membukakan, Yesus membongkar, Yesus menyingkapkan. Itu sama tuh artinya. Malam hari ini saya percaya ini yang Tuhan akan lakukan di tempat ini. Yesus mau bentangkan buat kita, Yesus mau bongkar buat kita, Yesus mau unlock buat kita. Artinya begini, ada sesuatu yang selama ini tersembunyi, ada sesuatu yang selama ini mungkin gak pernah kita lihat sebelumnya, yang malam hari Tuhan mau bentangkan, yang Tuhan mau bongkar, yang Tuhan mau jabarkan, yang Tuhan mau kasih lihat sama kita malam hari ini. Malam hari ini adalah malam perubahan paradigma. Malam hari ini adalah malam di mana mata kita akan dibuka sama Tuhan untuk melihat satu kebenaran yang powerful, kebenaran yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Saya kategorikan pesan ini sebagai pesan apostolik. Ini bukan pesan pastoral, ini bukan pesan evangelistik, ini juga bukan pesan profetik, ini pesan apostolik. Apa itu pesan apostolik? Nah, bahkan istilah itu nggak familiar kita dengan istilah itu. Pesan evangelistik adalah pesan-pesan yang bawa orang untuk bertobat, lahir baru, kenal Tuhan. Pesan pastoral adalah pesan-pesan pengembalaan, pesan-pesan yang bantu jemaat untuk bisa hidup Kristen secara berhasil. Nah, pesan-pesan profetik, pesan-pesan yang sifatnya melepaskan suara Tuhan, pesan Tuhan yang spesifik untuk waktu-waktu tertentu. Tapi pesan apostolik adalah pesan yang akan memperlengkapi, yang akan mempersiapkan, yang memberdayakan, dan yang kelak akan menantang orang untuk pergi keluar dan lakukan sesuatu buat Tuhan. Kata apostolik itu berasal dari kata gini, apostolos, yang artinya adalah yang diutus keluar. Pesan yang apostolik akan membantu orang Kristen, orang percaya untuk tangkap mandat Tuhan supaya mereka ngerti mereka diutus keluar untuk satu tujuan yang spesifik. Itu pesan apostolik. Dan pesan ini adalah pesan itu. Dan pesan yang mau disampaikan malam hari, yang mau dibongkar, yang mau dibuka buat kita malam hari ini, kita bilang ini, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya begini, hal kerajaan surga. Coba bilang sama-sama, kerajaan surga. Kata kerajaan adalah satu kata yang di dalam Alkitab terutama, dan di dalam dunia orang Kristen, ini paling banyak disalah mengerti. Saya mau kasih beberapa fakta dulu. Tahukah kalian di sini, anak-anak muda, teman-teman, tahukah kalian bahwa Yesus sendiri, ini Yesus. Jadi Yesus sendiri bahkan cuma bicara tentang lahir baru itu cuma 2 kali. Yang satu, itu waktu dia ngomong sama perempuan di pinggir perempuan Samaria, di pinggir sumur Yakub, itu pertama. Yang kedua, sama Nikodemus ketika dia bicara tentang lahir baru. Cuma 2 kali di 2 tempat itu. Tapi Yesus di dalam 119 ayat yang berbeda, dia ngomong tentang kerajaan. Tahukah kalian bahwa Yesus di dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya Yesus cuma ada di 4 Injil itu, Yesus cuma bicara tentang kata gereja, itu cuma 3 kali, di 3 ayat. Kata gereja cuma muncul di 4 Injil, itu cuma 3 kali. Kenapa saya kasih fakta-fakta ini? Orang yang ngerti Alkitab akan ngerti prinsip ini. Ketika sesuatu diulang dan diulang dan diulang, artinya ada penekanan di situ. Itu artinya, itu fokusnya, itu core-nya, itu jantungnya, itu intinya. Kenapa kita ambil yang bukan inti, kita jadikan inti, sedangkan yang harusnya jadi inti, kita nggak jadikan inti.
Kita jadikan gereja sebagai pusat yang kita mau bangun. Kita jadikan keselamatan sebagai tujuan akhir dari apa yang gereja mau lakukan. Tapi kita sama sekali nggak ngerti apa itu artinya kerajaan. Padahal di 119 ayat Yesus ngomong tentang terminologi ini, kerajaan. Ada banyak alasan kenapa orang Kristen nggak ngerti kata kerajaan. Salah satunya karena kita didoktrin dengan pemahaman yang keliru. Salah satunya saya kasih contoh yang paling simpel nih. Berapa kali kita datang ke ibadah kita, kemudian kita ditanya gini, berapa banyak di sini jemaat yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangan? Ada yang angkat tangan. Wah, puji Tuhan, Tuhan tambahkan jiwa baru. Selamat datang di kerajaan surga. Orang berpikir gereja sama dengan kerajaan surga. Itu salah satu yang melucuti pengertian kerajaan. Itu jadi level yang jadi dangkal sekali pengertiannya. Padahal kata kerajaan punya arti yang sangat powerful. Dan malam hari ini kita akan bicara tentang ini, tentang terminologi ini, tentang kerajaan surga. Saya kasih fakta yang lain. Tahukah kalian bahwa semua perumpamaan yang Yesus kasih, semuanya, nggak ada satupun yang nggak. Semua perumpamaan ternyata hanya tentang satu hal dan nggak tentang 5 hal, 6 hal, 7 hal kan. Semua perumpamaan cuma tentang ini, kerajaan surga. Boleh cek, semua perumpamaan selalu dimulai dengan kata-kata ini, hal kerajaan surga, sumpama, hal kerajaan surga, sumpama. Karena ketidakmengertian kita akan terminologi tadi, kerajaan, maka kita banyak salah artikan perumpamaan-perumpamaan itu. Ada satu perumpamaan kita ambil, kemudian kita bilang ini, Yesus mau ngajar kita tentang doa lewat perumpamaan ini. Ada perumpamaan lain lagi kita comot dan kita bilang, Yesus mau ngajar tentang iman dari perumpamaan ini. Buat saya, Tuhan kita simple. Kenapa? Kalau dia mau kita belajar tentang doa dari satu perumpamaan, dia akan ngomong to the point. Hal doa, sumpama. Halo? Hal iman, seumpama. Kenapa yang dia mau ngomong tentang kerajaan, kita malah artikan yang lain? Kita jadi punya problem. Bisa-bisa apa yang Yesus sebenarnya mau ngomong, kita nggak nangkep. Apa yang dia nggak mau ngomong, kita pikir dia ngomong. Makanya gereja hari ini nggak jadi gereja seperti yang Yesus mau, tapi yang kita bangun. Saya pernah dengar komentar ini dari, kalau nggak salah yang kasih komentar ini, siapa orang ini namanya? Peter Wagner. Di salah satu bukunya Churchquake, Gempa Gereja, dia tulis begini. Dia bilang, saya nggak ngerti dengan orang Kristen zaman sekarang. Kenapa? 2000 tahun yang lalu ini yang saya baca di Alkitab. Ketika mereka berdoa, gedung bangunan di mana mereka berdoa goncang. Zaman sekarang, ketika orang Kristen berdoa, mereka yang goncang. Dampaknya nggak ada, tapi mereka yang goncang. Kita telah jadi sesuatu yang bukan Tuhan, yang bukan Alkitab gitu. Dan malam hari ini ada satu paradigma ini yang saya mau kembalikan di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus. Pengertian yang benar tentang apa itu kerajaan. Saya kasih beberapa fakta yang lain lagi. Sebelum Yesus datang, ada satu orang yang memperkenalkan kedatangan dia, yang mempersiapkan jalan buat dia. Siapa itu? Yohanes Pembaptis. Tebak gimana cara Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus ke permukaan, ke dalam skenarionya. Yohanes Pembaptis bilang ini, bertobatlah sebab apa? Bukan keselamatan sudah dekat, bukan gereja sudah dekat, bukan iman sudah dekat, bukan kesembuhan sudah dekat, tapi apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Ketika Yesus pertama kali nongol, pertama kali khotbah pertama Yesus bunyinya gini, bertobatlah sebab Yesus sendiri memperkenalkan dirinya sebagai membawa kerajaan, kingdom carrier. Bukan salvation carrier, but kingdom carrier. Dan back to the question, kalau gitu balik dong ke pertanyaannya. Kalau gitu apa sih artinya kerajaan? Kenapa Yesus ngomong tentang kerajaan, sedangkan kita nggak ngerti sama sekali apa itu kerajaan? Nah, saya mau pertama-tama kita ngerti kata kerajaan artinya apa. Kata kerajaan ini berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu kata ini, kata basileia. Apa itu? Basileia. Basileia itu diterjemahkan dengan jadi kata kerajaan. Itu basileia. Apa sih arti basileia? Ya, salah satu arti basileia adalah kerajaan. Tapi arti lain dari basileia, secara literal basileia artinya gini, government, pemerintahan. Apa itu? Pemerintahan. Dengan kata lain, ketika Yesus, saya kasih contoh, ini doa yang paling terkenal di seluruh dunia. Ternyata doa ini juga mengandung pesan begini. Doanya Yesus bilang apa? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Kemudian apa? Bukan datang keselamatanmu, bukan datang gerejamu, tapi datang apa? Bisa lihat nggak? Semua tentang kerajaan. Datanglah kerajaanmu. Tadi kerajaan artinya apa? Pemerintahan. Dengan kata lain, dia tantang kita, dia ajar kita berdoa gini, datanglah pemerintahanmu di bumi seperti di surga. Kata pemerintahan atau kerajaan, arti literalnya gini, ketika kita doakan kerajaan Allah untuk hadir di Indonesia, nggak cukup ada orang lahir baru di Indonesia, nggak cukup ada gereja muncul di Indonesia, tapi pemerintahan Tuhan harus menguasai seluruh Indonesia. Itu kerajaan. Kata kerajaan, scope of influence-nya jauh lebih besar dari satu tempat yang disebut gereja lokal. Gereja lokal cuma bagian dari kerajaan.
Tapi kerajaan sendiri, ini punya scope of influence, ini meliputi setiap lini, setiap lingkup pengaruh, setiap area yang ada di suatu wilayah. Makanya Yesus ajar kita berdoa gini, datanglah kerajaanmu, datanglah pemerintahanmu, jadilah kehendakmu di mana? Bukan di MNC Tower seperti di surga, bukan di bumi. Lihat, dia punya yuridiksi jauh lebih besar. Di bumi, di Indonesia, di Jakarta seperti di surga. Itu yuridiksi kerajaan. Itu yuridiksi dari pemerintahan Tuhan. Jadi kata kerajaan arti literalnya apa tadi? Pemerintahan. Agenda Tuhan yang nomor satu adalah ini. Yesus mau menghadirkan pemerintahannya di bumi. Itu agendanya. Ini bukan agenda yang baru, ini bukan agenda 2012 atau 2013, bukan. Ini agenda yang memang dari awal merupakan alasan kenapa Tuhan ciptakan manusia. Baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita, supaya mereka ngapain? Supaya mereka berkuasa, bukan supaya mereka berbakti di satu tempat ibadah, bukan. Supaya mereka berkuasa atas apa? Atas bumi. Simple. Agenda Tuhan dari awal adalah untuk kita menguasai bumi. Dan itu ngomong tentang ini, menghadirkan pemerintahannya di bumi seperti di surga. Tuhan udah punya dominion over the whole heaven. Atas seluruh surga dia udah punya pemerintahan. Dia mau menghadirkan sekarang pemerintahan itu di bumi. Lewat siapa? Lewat manusia yang diciptakannya. Jadi itu bukan agenda baru, bukan visi gereja 2013, bukan. Itu memang visi Tuhan dari awal, dari semula. Dan itu agendanya Tuhan. Nah, malam hari ini, dengan cara berpikir yang baru, paradigma yang baru, bahwa arti kerajaan adalah itu, lewat perumpamaan ini, saya mau kita sama-sama belajar gimana caranya, gimana secara praktis, gimana strateginya, gimana siasatnya untuk Tuhan mau menghadirkan kerajaannya ini di bumi. Itu kita mau belajar. Sekedar ngerti konsep, oke, Tuhan mau menghadirkan pemerintahannya di Indonesia, nggak bantu kita terlalu banyak. Paling doa kita mulai berubah, Tuhan, jangan cuma jadi Tuhan atas gerejaku, tapi atas seluruh Indonesia. That's it. Apa kemudian kita tahu itu agenda Tuhan, kita cukup cuma doa saja, kita deklarasi aja, kita doa keliling, kita buat tindakan profetik, apa cukup? Saya percaya nggak cukup. Saya percaya kita perlu belajar bukan cuma visinya Tuhan, tapi misinya Tuhan. Saya percaya kita perlu bukan cuma nangkep apa tujuan akhir Tuhan, tapi saya percaya kita harus belajar gimana cara Tuhan mau mencapai tujuan akhir itu. Semua orang bisa bilang begini, saya pengen jadi orang kaya di Indonesia. Oke, good, itu visi kamu. Sekarang misinya, kamu ngapain tuh jadi orang kaya? Yang satu bilang, gue mau ngerampok bank. Nah, itu modus operandinya dia, boleh-boleh aja. Tapi dengan cara itu, dia bisa kasih lihat, itu strategi dia untuk jadi kaya. Orang lain, kamu ngapain? Kalau saya mau sekolah yang tinggi, supaya saya pintar, bisa ciptakan penemuan-penemuan baru, saya jadi orang kaya. Yang lain lagi, kamu mau ngapain? Saya mau nipu orang, saya mau kerjain orang, banyak. Nah, jadi nggak cukup kita ngerti goal akhir Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan, tapi kita juga harus belajar strateginya Tuhan. Sehingga gini, jangan cuma kita ambil visinya Tuhan, tapi kemudian aplikasikan strategi kita sendiri untuk berusaha capai itu. Nggak akan ketemu. Malam hari ini yang kita akan belajar. Kita akan belajar gimana caranya Tuhan, gimana strateginya Tuhan, di mana Dia mau menghadirkan kerajaannya di kota ini, di bangsa ini. Malam hari ini saya mau tantang saudara keluar dari visi kita semua yang terlalu kecil selama ini, mau bikin gereja kita makin besar dan makin penuh, itu aja. Saya mau tantang kita semua untuk sama-sama keluar dari visi itu dan bikin begini. Kita mau lihat pemerintahan Tuhan menguasai seluruh Jakarta, seluruh Indonesia, sebagaimana itu menguasai seluruh surga. Kita perlu, we need a much bigger vision. Saya sekaligus mau ngomongin sama anak-anak muda. Anak-anak muda, kebaktian youth kayak gini, terutama zaman sekarang ini nggak populer. Terlalu banyak anak muda yang udah malas ikut kebaktian youth-youthan kayak begini. Dari sekian banyak alasan, saya kasih tahu salah satu alasannya. Ini salah satu alasan yang bikin mereka, ini salah satunya aja, bukan satu-satunya. Salah satu alasan yang menyebabkan anak-anak muda sekarang udah gak tertarik lagi dengan kebaktian youth adalah karena gini, karena selama ini kita kasih mereka visi yang terlalu kecil buat mereka, visi yang gak nendang buat mereka, visi yang gak greget buat mereka, gak ada tonjokannya buat mereka, visi yang bentuknya gini, ayo kita mau bikin tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa. Buat mereka ngapain? Coba tantang mereka dengan visi yang kayak gini. Ayo kita kuasai seluruh Jakarta, kita rubah seluruh Indonesia. Mereka akan tertantang untuk join sama kalian. Kenapa? Karena itu teriakannya anak-anak muda. They want to make a difference. Mereka mau buat perbedaan. Itu cerita revolusi yang ada di luar sana. Kalau kita bawa mereka ke dalam sini, orang-orang yang spiritnya wild ini, mereka yang punya visi yang besar. Kemudian kita kerdilkan mereka dengan visi yang terlalu kecil. Buat mereka kayak I don't belong here. Ini bukan tempat saya di luar sana. But if they come in and then you challenge them with a big enough vision, then you will capture their heart. Kalau mereka datang ke sini, kemudian kalian tantang mereka dengan visi yang cukup besar, kalian bisa tangkap hati mereka. Mereka akan mau ada di sini karena mereka lihat kalian punya visi yang besar.
Itu salah satu alasan kenapa anak muda nggak tertarik sama kebaktian youth zaman sekarang. Oke, balik lagi ke apa yang kita mau belajar. Kita bilang gini, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya begini, hal apa tadi? Hal kerajaan surga, atau dia mau bilang gini, hal pemerintahan surga, atau kalau pakai bahasa sehari-hari dia mau ajar gini, bagaimana caranya surga bisa memerintah, atau menguasai, atau mempengaruhi, atau hadir di satu tempat, di satu kota, di satu bangsa. Itu seumpama, itu diilustrasikan dengan cara begini. Seseorang yang ngambil biji sesawi, kemudian dia tabur di ladang. Coba perhatikan. Tadi kita mulai dengar beberapa terminologi, penjelasan-penjelasan yang keren. Tuhan mau menghadirkan pemerintahannya seluruh Indonesia atau seluruh Jakarta. Wah, boleh nih kita belajar strateginya. Gimana strateginya Tuhan? Kemudian strateginya diilustrasikan atau digambarkan bentuknya begini. Ada orang ngambil biji sesawi, tabur di ladang. Gimana respon kita? Garu-garu kepala. Hubungannya apa ya? Hah? Maksudnya apa nih? Benar? Dan itulah alasannya kalau saya bilang dari awal, Yesus mau bentangkan buat kita. Yesus mau bongkar, mau bukakan, mau singkapkan. Sesuatu yang buat kita kayak, kok nggak nyambung kayaknya. Itu yang mau dikasih lihat sama kita malam hari ini. Saya mau ajar kita satu metode menafsirkan Alkitab yang sehat. Yang nggak sehat adalah kita tafsirkan Alkitab secara alegoris. Alegoris itu gini, kamu ambil satu ayat, karena nggak ngerti artinya, kita tafsirkan secara perut. Itu alegoris namanya. Wah, ternyata cara surga mau memerintah atas Indonesia, caranya gini. Ada orang ngambil biji sesawi, orang itu saya. Oke, ngambil biji sesawi, biji itu apa ya biji? Oh, saya sering ditantang lewat khotbah. Ayo tabur benih yang terbaik, masukkan persembahan kamu. Berarti biji ini benih ini sama dengan uang. Berarti saya harus ambil uang saya, kemudian ambil biji sawi tabur di ladang. Ladang itu apa ya? Oh, saya pernah dengar juga. Ayo kita mau nabur buat ladang misi. Berarti ladang ini sama dengan misi. Berarti saya harus ambil uang saya banyak-banyak dan masukkan ke misi. Itu namanya terjemahan alegoris. Saya kasih contoh aja. Contoh. Terjemahan alegoris ini bahaya. Kenapa? Karena 10 kepala bisa punya terjemahan beda-beda 10-10-nya. Yang satu bisa artikan biji sebagai sesuatu yang lain lagi. Oh, biji itu iman. Berarti saya harus pakai iman saya. Lain lagi terjemahannya. Orang bilang, wah itu hebatnya Alkitab, Pak. Oh enggak begitu. Gimana saya kasih contoh? Kalau saya ngomong sama Supratman, bro, saya pengen berkati kamu. Saya ngomong pakai terminologi berkati kamu. Kemudian dia dengar terminologi berkat, dia langsung bayangin, wah, gue pengen dikasih duit nih. Ternyata yang ada di pikiran saya pengen negur dia. Berkat itu teguran, benar kan? Beda sama sekali kan? Kalau Tuhan ngomong A, kita artikan B, problem nggak? Makanya kita nggak boleh terjemahkan secara alegoris. Kalau gitu gimana dong cara tafsirkan Alkitab secara sehat, secara benar? Salah satu hukum menafsirkan Alkitab yang sehat adalah gini. You use another verse, another part of scripture to reveal the truth in the other place. Kamu ambil satu ayat untuk menafsirkan ayat. Itu salah satu hukum hermeneutik. Pakai ayat menafsirkan ayat. Pakai ayat yang mana untuk tafsirkan ayat ini? Oh gampang. Turun beberapa ayat ke bawah. Saya mau kasih lihat ini buat kalian. Kalian dari titik ini ke depan, kalian akan excited sekali dengar pesan ini. Kalian turun beberapa ayat ke bawah, yaitu ke ayat 36. Ayat 36 bagian terakhir, ketika orang-orang ini udah nggak ada lagi, murid-muridnya datang sama Yesus. Kemudian murid-muridnya bilang begini, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Tolong dong, Yesus, jelasin sama kita perumpamaan yang kamu ajar tadi di atas. Penjelasannya seperti apa? Ayat selanjutnya, 37. Saya mau kalian tangkap komponen-komponennya. Nanti kalian yang masukkan di dalam strateginya, oke? Saya kasih komponen-komponennya. Yesus menjawab, Yesus menjawab, kata Yesus suruh besar. Yesus bilang gini, orang yang menaburkan benih yang baik itu siapa? Siapa anak manusia? Ternyata orang yang nabur benih bukan kita. Siapa? Anak manusia, Yesus. Tadi itu komponen pertama. Bagaimana kerajaan surga bisa memerintah atas satu kota? Ternyata ada orang ngambil benih kan? Yang ngambil benih itu siapa? Yesus. Selanjutnya. Next. Ladang ialah dikasih artinya. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Sampai situ aja. Pak, tapi ada lanjutannya. Iya, perumpamannya ada 2. Nah, malam hari ini saya ngomong 1 aja. Karena waktunya 1 aja nih bakal lewat. Tapi yang kedua lebih powerful lagi. Mungkin lain kali mungkin. Tapi sampai situ aja. Ternyata benih itu siapa? Anak-anak kerajaan. Saya mau tanya, siapa anak-anak kerajaan? Hah? Saya, kita. Saya kasih definisinya ya, biar clear. Anak-anak kerajaan adalah
Orang-orang yang ngerti bahwa dirinya, bahwa hidupnya itu telah dibeli dan ditebus oleh darah Yesus yang mahal, dan yang sekarang telah mengabdikan hidupnya buat dia yang menjadi pemilik baru hidupnya. Itu anak-anak kerajaan. Kenapa saya kasih definisi seperti itu? Karena ketika ditanya siapa anak-anak kerajaan, orang Kristen otomatis bilang saya. Saya bilang belum tentu. Enggak mentang-mentang karena kamu ada di gereja dan punya KTP Kristen, kamu adalah anak-anak kerajaan. Belum tentu. Sama seperti gini, kamu nggak jadi hamburger cuma gara-gara kamu nongkrong di McDonald. Halo? Bener? Hamburger adalah daging yang diapit 2 roti, itu hamburger. Mentang-mentang kamu ada nongkrong di McDonald, orang nggak bilang kamu hamburger kan? Jadi nggak mentang-mentang kamu duduk di gereja, orang bilang kamu anak-anak kerajaan. Belum tentu. Ada kriterianya, ada penjelasannya. Anak-anak kerajaan adalah orang-orang ini, orang-orang yang ngerti bahwa dirinya udah dibeli dan ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Bagian ini aja penting nih. Kenapa? Karena terlalu banyak orang Kristen yang cuma bertumbuh besar dengan mindset saya diselamatkan, bukan dibeli dan bukan ditebus. Ada perbedaan yang sangat beda antara doktrin yang namanya keselamatan dengan penebusan. Saya nggak terlalu percaya sama yang namanya keselamatan. Kenapa? Karena ini bentuknya doktrin keselamatan. Saya yang seharusnya masuk neraka, Yesus mati supaya saya selamat masuk surga. Masuk surga. Ya udah, saya bisa hidup suka-suka, enak-enak. Yang penting mati masuk surga. Itu keselamatan. Dan kebanyakan orang Kristen hidup dengan mentalitas kayak begitu. Sedangkan doktrin penebusan nggak kayak gitu bunyinya. Doktrin penebusan adalah gini, hidup kamu yang sebenarnya adalah milik setan yang dia akan seret sampai neraka, Yesus mati buat tebus hidup kamu. Dan ketika orang bilang ini, keselamatan itu gratis, cuma-cuma, saya bilang omong kosong, itu sampah paling besar yang saya dengar. Karena keselamatan, karena penebusan, sifatnya nggak gratis. Apa itu penebusan? Ini saya kasih nih. Penebusan adalah harga yang terlalu mahal dibayar buat hidup kamu. Saya kasih ilustrasi lagi. Saya ini guru, jadi saya punya banyak ilustrasi. Kalau malam hari ini saya tarik sini bajai. Bayangin di depan kalian ada bajai. Oke, kita mau lelang bajai malam hari ini. Siapa yang mau beli bajai? 100 ribu, ya. Ada lagi 200 ribu, 300 ribu, 500, mentok, 500 ribu, mentok bajai. 500 ribu, nggak ada yang nawar lagi. Satu orang tiba-tiba berdiri, dia bilang gini, Pak, ini kunci Mercy baru saya, Pak. Saya mau tukar sama bajai. Gimana kira-kira kita semua responnya? Gila, bajai ditukar sama Mercy. Nah, itu penebusan hidup kamu. Hidup kamu yang harganya nggak lebih dari bajai, yang harusnya masuk neraka. Yesus yang nggak pantas untuk mati buat kamu, dia rela mati untuk tebus hidup kamu. Dengan kata lain, penebusan itu nggak cuma-cuma. Dengan kata lain, keselamatan itu nggak gratis. Penebusan ada harganya, dan harganya sangat mahal. Mahalnya semahal apa? Yesus harus mati buat kamu. Kenapa saya ngomong tentang harga? Karena kalau kamu ngerti bagian ini, bahwa ada harga yang dibayar untuk tebus hidup kamu, dengan kata lain begini, sekarang hidup yang kamu hidupi itu bukan punya kamu lagi. Kamu gak punya cita-cita lagi, kamu gak punya masa depan lagi, gak punya rencana lagi, kamu gak punya apa-apa lagi. Hidup yang kamu hidupin bukan punya kamu lagi, tapi punya Dia yang menjadi pemilik baru hidup kamu. Ini anak-anak kerajaan. Cuman orang-orang yang hidup dengan mindset kayak begini, yang masuk dalam kategori itu anak-anak kerajaan. Karena kalau kamu cuma jadi Kristen KTP yang dulu tiap hari Minggu, kamu pikir, oh Tuhan mau pakai saya untuk lakukan sesuatu yang besar, berpikir lagi, karena belum tentu. Kenapa? Karena kamu jadi Kristen dari kenyamanan kamu, bukan dari pengertian akan kamu udah dibeli dengan darah yang mahal, dan sekarang hidup kamu bukan punya kamu lagi. Itu anak-anak kerajaan. Makanya saya kasih definisi. Oke? Kita udah ngerti itu ya. Sekarang komponen-komponennya saya mau kita masukkan. Coba lihat ini. Hal kerajaan surga. Bagaimana surga mau memerintah atas satu kota dan satu bangsa, itu diumpamakan, diilustrasikan dalam bentuk ini. Ada orang, tapi siapa orangnya? Siapa orang itu? Anak manusia, Yesus. Jadi Yesus mau ambil benih, mau ambil biji sesawi itu benih, itu siapa? Anak-anak kerajaan. Asumsi saya kalian semua anak-anak kerajaan itu. Jangan cuma 2. Asumsi saya kalian semua anak-anak kerajaan itu. Jadi, lihat. Yesus mau ambil setiap daripada kamu. Lihat ini strategi kerajaan surga. Yesus mau ambil setiap daripada kamu. Orang ngambil biji sesawi, kemudian tabur di ladang. Yesus mau ambil setiap daripada kamu dan mau tabur kamu di mana? Di ladang. Iya, ladang itu adalah dunia. Yesus mau ambil saya dan mau taruh saya di apa? Dunia. Wah, salah nih. Ada yang mengerti teks? Coy, itu baru. Yesus mau ambil kita, taruh kita di youth. Itu yang benar. Halo? Yesus mau ambil kita, taruh kita di gereja. Itu yang benar. Halo? The strategy of the kingdom. Poin pertama. Ini strateginya kerajaan Allah. Yesus mau ambil setiap daripada saudara dan mau posisikan saudara di dunia, bukan di gereja. Di dunia. Itu poin yang pertama. Yesus mau ambil setiap saudara
dan mau tempatkan saudara di dunia. Itu poin yang pertama. Lihat ini, saya langsung kasih dilemanya. Saya mau langsung tabrak ini di depan. Makanya tadi saya bilang, Tuhan, apa yakin mereka siap untuk pesannya kayak begini? Lihat ini. Ketika strateginya Yesus adalah Yesus mau ambil setiap kita dan taruh kita di dunia, seringkali justru gereja lakukan kebalikannya. Kita comotin lagi benih-benih ini dari dunia dan kumpulin di satu tempat yang aman yang namanya gereja lokal. Kamu ngapain ada di bisnis? Kamu korupsi di situ. Keluar. Ayo gabung aja di gereja. Di sini aman-aman. Tinggalin dunia yang jahat dan gelap ini. Kamu masuk entertainment mau ngapain? Oh, kamu belajar berzina. Keluar. Sini. Kamu di gereja aja aman. Kamu lagi masuk politik mau ngapain? Mau korupsi KKN? Keluar. Lihat. Sementara strateginya Yesus, dia mau ambil setiap kita dan mau tempatkan kita justru di dunia. Gereja lokal seringkali lakukan justru kebalikannya. Kita malah comotin lagi benih-benih ini dari dunia dan kumpulkan lagi di kantong yang namanya gereja lokal. Dengan kata lain saya mau ngomong, gereja lokal hari ini punya problem. Karena kita lakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang Yesus mau lakukan. Kalau kita mau lihat pemerintahannya, kerajaannya, surga menguasai satu kota dan satu bangsa, maka strateginya dimulai dari sini. Yesus mau ambil setiap kita dan mau tabur kita, mau tempatkan kita di mana? Di dunia. Saya mau kasih lihat beberapa hal ini. Lihat ini, betapa konyolnya kita. Ketika di hari Minggu kita dengar khotbah yang bunyinya kayak gini, kamulah terang dunia. Kita dengar khotbah gitu, tapi hari Senin sampai hari Sabtu kita larang orang untuk ada di tengah-tengah kegelapan. Saya mau ngomong ya, satu-satunya implikasi kalau Tuhan bilang kamulah terang dunia, Tuhan mau ngomong kamulah terang dunia itu bukan saran, bukan pendapat. Sebaiknya kamu jadi terang, enggak. Tuhan bilang kamulah terang dunia, itu mandat, itu perintah. Ketika Yesus bilang kamulah terang dunia, implikasinya sederhana. Setiap kamu harus menemukan diri kamu di tengah-tengah kegelapan. Kalau enggak, hidup kamu enggak punya arti. Halo? Kenapa kita justru larang orang untuk ada di tengah-tengah kegelapan? Saya kasih lihat ilustrasi lagi. Di ruangan yang lumayan terang ini, kalau saya nyalakan lilin di sini, kira-kira lilin saya ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya kecuali jadi pajangan. Dan kebanyakan orang Kristen cuma jadi pajangan. Berapa banyak jemaatnya? 500 orang, 1000 orang. Jadi satu figur yang bagus untuk didengar. Jemaatnya 500, jadi pajangan doang. Dan ada dua hal yang terjadi kalau lilin saya nyalakan di sini. Lilin ini akan ngalamin dua hal. Yang pertama, lilin ini akan ngerasa minder. Cahaya gue cuma seterang ini. Berapa banyak orang Kristen yang di dalam? Enggak apa, saya cuma jemaat biasa. Minder, nggak punya dampak, nggak bikin apa-apa. Saya cuma jemaat Pak yang datang hari Minggu rutin. Kedua, bukan cuma lilin ini ngerasa minder. Yang kedua, lilin ini kan ngerasa dia nggak punya arti, nggak punya guna. Buat apa Pak? Kamu lakukan sesuatu. Jangan Pak, dia lebih bagus dari saya, dia lebih terang dari saya, dia lebih hebat dari saya. Tapi lihat ini ya, lilin kecil yang sama yang saya nyalakan di sini. Kalau saya bawa keluar ke tempat yang gelap, yang paling gelap, sekecil apapun lilin ini, lilinnya punya dampak yang besar di luar sana. Dengan kata lain, hidup setiap kita harus temukan posisi kita, bukan di dalam sini, tapi di luar sana. Itu posisi yang kita harus temukan diri kita di dalamnya. Kita dengar lagi khotbah yang lain. Kamulah garam dunia. Garam apa? Bukan garam gereja. Kalau garam cuma kumpul sama garam, apa yang terjadi? Darah tinggi. Garam cuma kumpul sama garam, ntar gontok-gontokan, mulai punya masalah di dalam, konflik dan segala. Karena garam kumpul sama garam. Kamulah garam dunia, artinya gini, kamu harus menemukan tempat yang harus kamu pengaruhi di mana? Di dunia. Saya kasih cuma beberapa hal yang simpel-simpel. Saya kasih satu lagi nih. Ini pamungkasnya nih. Semua orang Kristen harusnya tahu ayat ini. Amanat agung. Bunyinya amanat agung apa? Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang aku perintahkan kepada mereka, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa. Itu amanat agung, benar? Tapi amanat agung yang ada di dalam Alkitab, kita rubah bunyinya jadi begini. Karena itu pergilah dan bawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Bukan itu yang amanat agung bilang. Coba-coba, saya mau singgung beberapa aja di antaranya. Amanat agung bilang ini, karena itu pergilah. Sementara Tuhan mau utus kita keluar, karena itu pergilah, kita malah sibuk bikin brosur dan bikin poster besar-besar yang bunyinya, datanglah, hadirlah. Tolong jangan marah sama saya karena saya singgung hal-hal ini. Bukan masalah posternya yang saya masalahkan, tapi mentalitasnya. Sadar nggak sadar kita, semua konsentrasi kita adalah kita berusaha untuk bawa orang lebih banyak dari luar masuk ke dalam sini. Coba saya mau kasih ukuran yang benar sekarang.
Ini ukuran yang benar, gereja lokal yang berhasil. Keberhasilan dari satu gereja, ini dalam paradigma yang baru, ini dalam musim yang apostolik. Lihat ini, keberhasilan satu gereja nggak diukur dari berapa banyak orang di luar yang berhasil kamu bawa masuk ke dalam, tapi diukur berdasarkan berapa banyak orang di dalam yang kamu bisa persiapkan, perlengkapi, berdayakan, dan utus keluar. Amin. Karena amanat agung menuntut kita untuk pergi, utus orang keluar, bukan tarik orang luar ke dalam. Saya nggak bilang bahwa orang luar ke dalam itu salah, tapi mau diapain di dalam? Kalau di dalam cuma untuk dikumpulin dan jadi satu angka yang keren, maka itu problemnya. Tapi kalau mereka ada di dalam untuk ini, untuk diperlengkapi, untuk dipersiapkan, untuk diberdayakan, dan goalnya gini, kamu harus diutus keluar. Kamu harus temukan tempat kamu, bukan di dalam sini, tapi di entertainment, di bisnis. Nah ini saya ngomong yang berikutnya. Kata dunia, ladang itu ialah dunia. Kata dunia bisa dibagi berdasarkan 7 area ini. Ini makanya agak masuk makin dalam, pelan-pelan ya. Kata dunia bisa dibagi berdasarkan 7 area ini. Maksudnya apa? Saudara kalian mau kemanapun di seluruh dunia, dari desa yang paling kecil sampai yang skopnya negara, semuanya selalu bisa dibagi berdasarkan 7 area ini. Apa aja 7 itu? Saya ingatnya gampang karena saya singkat A, B, C, D, F, G. Apa aja? A, ini dunia nih, arts and entertainment. B, business and finance. C, church and religion. D, distribution and media. E, education and school. F, family and social. G, government and politics. Dengan kata lain, kalian mau dari skop negara, satu negara pasti dibagi di 7 itu. Ada 7-7-nya. Dan 7-7-nya mempengaruhi satu negara. Kalian mau masuk ke desa yang paling kecil, 7-7-nya juga ada. Arts and entertainment, jangan bayangin artis ibu kota, bukan. Ini artis kampung. Jaipongan, tapi benar-benar artis juga, dan dia yang mau pasir pengaruh di situ. Kalau artis kampungnya ini udah mengumbar yang berbau hawa nafsu, ya otomatis pengaruhnya satu kampung itu begituan. Kacau. Jadi jangan pikir yang kasih dampak bukan cuma yang level paling puncak doang, sampai level yang paling bawah. Setiap kota, bangsa itu selalu bisa dibagi pada 7 area itu. Dengan kata lain, ketika Yesus bilang ini, hal kerajaan surga, bagaimana surga mau memerintah atas satu bangsa, satu kota, caranya gini, Yesus mau ambil setiap daripada kalian, dan mau posisikan kalian di salah satu dari 7 area ini. Tuhan mungkin mau ambil salah satu di antara kalian, posisikan kalian di bisnis. Tuhan mau ambil satu kalian, mau taruh kalian di entertainment. Tuhan mau ambil kalian, mau taruh kalian di politik. Tuhan mau ambil satu dari kalian, mau di dunia pendidikan. Lihat ini, di dalam paradigma yang baru semuanya berubah. Terminologi kita berubah, konsep-konsep teologi kita berubah. Di dalam paradigma yang baru, yang namanya pelayanan itu nggak dilihat berdasarkan apa yang kamu lakukan di dalam sini, tapi apa yang kamu kerjakan di luar sana. Di dalam paradigma yang baru, lihat ini, orang yang Tuhan panggil untuk jadi pengusaha, orang yang Tuhan panggil untuk jadi artis, kalau dia malah berubah jadi pendeta, dia lagi gini, dia lagi lari dari panggilannya. Lalu Tuhan, apa mereka siap untuk pesan ini? Saya doa, serius. Pesan ini gak main-main. Di dalam paradigma yang baru, di dalam musim yang baru, di dalam musim apostolik, visinya Tuhan bukan cuma untuk bangun mega church, tapi Tuhan mau mempengaruhi dan mengubah satu bangsa dan satu kota. Dan saya kasih ukuran keberhasilan yang lain. Keberhasilan dari satu gereja lokal gak lagi juga diukur berdasarkan berapa banyak jemaat yang dia punya, tapi berapa berubah kota dan bangsanya. Dengan kata lain, kita selama ini bangga dengan klaim-klaim kita. Jemaat saya 5.000 orang, 10.000 orang. Lihat kota di mana jemaat ini ditempatkan. Nggak ada perubahan sama sekali. Dengan kata lain, gerejamu nggak ada gunanya sama sekali di kota ini. Lalu, padahal Yesus mau kita punya dampak atas kota kita, atas bangsa kita. Saya bisa ngomong berjam-jam cuma tentang ini. Saya sebut tadi, saya run satu sekolah, namanya School of Destiny. Di mana paradigma ini kita bongkar satu-satu dalam ukuran yang dalam, yang tuntas. Ngomong tentang amanat agung, kita redefinisi ulang apa itu amanat agung. Dan saya kasih beberapa pointer aja, coba lihat. Amanat agung bukan cuma dimulai dari kata pergilah, tapi berikutnya, karena itu pergilah, jadikan apa? Bukan jadikan orang murid. Kita cuma fokus memuridkan orang. Tuhan nggak minta kita muridkan orang dalam amanat agung. Tuhan minta kita muridkan bangsa. Jadikan semua bangsa murid. Kita bilang gini, kita nggak bisa muridkan bangsa caranya gini, muridin orang. Jangan gitu dong. Ketika satu visi terlalu besar, kita akan konyol sekali kalau itu kita kecilin. Saudara sebagai bos, misalnya perusahaan ngomong sama anak buah saudara, kita mau akuisisi perusahaan ini. Aku bilang, wah, gila banget bos kita. Mau dari mana? Duit dari mana? Oh, mungkin maksudnya dia, kita mau beli tamannya aja kali. Kamu bantu bos. Gila. Akuisisi perusahaannya, bukan tamannya. Kenapa ketika satu visi terlalu besar kita anggap buat kita, bukannya kita yang perluas kapasitas kita, tapi justru visinya kita kecilin. Tuhan punya visi, pergi dan jadikan semua bangsa murid. Bukan muridkan orang, muridkan bangsa. Satu pointer. Apa sih artinya muridkan bangsa? Saya nggak mau ngomong itu malam hari di sini. Kemudian yang kedua adalah gini,
Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Coba lihat konteks kalimatnya. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Kemudian, baptislah mereka. Mereka itu siapa? Hah? Dua bangsa-bangsa tadi. Kita diminta untuk membaptis bangsa, bukan baptis orang. Halo. Gimana lagi baptis bangsa? Muridkan bangsa udah kegedean. Baptis bangsa. Kita bayangin baptis kan pakai baju-baju putih, masukin kolam renang, celur satu-satu. Ini baptis bangsa, gimana caranya? Kemudian ajarlah mereka tidak bangsa. Kita suruh ngajar bukan kelas, tapi ngajar bangsa. Gimana caranya? Sejauh ini paradigma kita cuman memampukan kita untuk bayangkan begini. Oh, mungkin caranya saya harus nongol di TV nasional dan khotbah buat satu bangsa. Itu caranya memuridkan bangsa. Kita lagi pakai paradigma lama untuk berusaha menangkap visi yang baru. Nggak bisa. Saya kasih beberapa poin aja untuk tunjukin bahwa kita ini punya kebutuhan yang sangat besar untuk perubahan paradigma. Oke, tapi balik lagi ke pesan ini. Lihat ini. Ternyata strateginya Tuhan untuk menghadirkan pemerintahannya atas satu kota dan satu bangsa, ini dimulai dari sini. Yesus mau ambil setiap kita dan mau posisikan kita di dunia. Coba lihat ini. Istilah biji yang diambil, ditabur di ladang, ini terminologi yang dipakai sama siapa? Bukan sama pengusaha, tapi sama petani. Benar? Sama petani. Coba saya mau masukkan cara berpikir kayak gini. Ketika Tuhan mau ambil setiap kalian dan taruh kalian di dunia, itu mindsetnya bukan gini. Udah ya, memang dunia gelap, memang dunia jahat, memang dunia kejam. Kamu bertahan aja di dunia sampai aku datang lagi. Bukan begitu. Terlalu banyak orang Kristen yang hidup di dunia dengan mindset yang defensif. Aduh, kita ditaruh di dunia ini dibuang sama Tuhan. No, nggak kayak gitu. Mindsetnya petani. Lihat ini. Petani, ketika dia ngambil biji, apa sih artinya biji buat petani? Satu. Biji buat petani adalah sesuatu yang berharga, mahal, bener? Seorang petani dia akan keluarin duit yang mahal untuk make sure dia dapatkan biji atau benih yang mahal, yang bagus. Artinya gini, yang pertama, di tangan Tuhan kalian, ini bukan sesuatu yang mau dibuang di dunia. Mindsetnya bukan kalian dibuang, bukan. Kalian adalah sesuatu yang valuable buat Tuhan. Kalian berharga buat Tuhan. Kalian mahal buat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan cuma biji ini mahal buat petani. Yang kedua, ketika biji ini ditaruh di tanah, si petani bukan pikir, udah kalau nggak ada artinya gue buang. Enggak, dia berpikir gini, biji buat petani sama dengan masa depan dia. Lihat ini, bukan cuma hidup kalian mahal, berharga buat Tuhan, tapi lebih jauh dari itu, buat Tuhan, kalian adalah masa depan Tuhan buat bangsa ini. Ketika Tuhan mau tabur kalian, mau posisikan, saya pakai kata tabur, saya berubah kata ini. Tuhan mau secara strategis memposisikan kalian di dunia. Ketika Tuhan memposisikan kalian secara strategis di dunia, yang ada di dalam pikiran Tuhan, kalian adalah kelak agen-agen perubahan di entertainment, di bisnis, di media, di pendidikan, di politik, di setiap lini yang ada di satu bangsa. Karena Tuhan mau menghadirkan kerajaannya, pemerintahannya, bukan cuma atas satu gereja lokal, tapi atas seluruh bangsa tersebut. Bisa lihat? Itu strateginya Tuhan. Itu strateginya Tuhan. Di dalam pikiran si petani, ini mahal dan ini masa depan dia. Di dalam tangan Tuhan kalian itu mahal, berharga. Kalian gak lagi dibuang di dunia, tapi kalian lagi diposisikan secara strategis karena kalian adalah masa depan Tuhan. Berhenti berdiri sebagai gereja yang punya pikiran yang tadi, aduh, kita dijajah di dunia yang gelap, yang jahat, yang no. Ya, Alkitab saya bilang gini di kitab Wahyu, barang siapa menang. Artinya apa? Kamu diutus ke dunia bukan untuk dianiaya, bukan untuk diserang terus dan kamu defensif, tapi kamu ada di dunia untuk kamu berkemenangan. Alkitab saya bilang gini, Matius 16 ayat 18, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan gerbang alam maut. Nah, problemnya gini, bahasa Indonesia bilang gini, gerbang alam maut nggak akan bisa dan gerbang alam maut tidak akan menguasainya, gitu kan? Gereja jadi berpikir gini, wah kita ini bakal berusaha dikuasain terus sama alam maut, tapi nggak akan pernah menang karena Tuhan tolong kita. Bahasa Indonesia bilang gitu sih. Di atas batu karang aku mendirikan jemaatku dan gerbang alam maut nggak akan menguasainya. Bahasa Inggris nggak bilang gitu. Dalam bahasa Inggris bilang gini ayat ini, I will build my church, upon this rock I will build my church, and the gates of hell, dan gerbang neraka and the gates of hell shall not prevail against it. Dan gerbang neraka nggak akan bertahan menghadapinya. Saya mau tanya sama kalian, gimana perasaannya di situ? Nggak akan bisa menguasainya. Wah, nggak akan bertahan menghadapinya. Beda banget. Tuhan utus gerejanya di dunia bukan untuk bertahan. Tuhan utus gerejanya di dunia untuk mereka menguasai dunia, mengambil alih dunia, mempengaruhi dunia. Itu mindset yang benar. Dan itu strateginya Tuhan. Dimulai dari situ.
Yesus mau ambil setiap kita dan mau tempatkan kita di dunia. Dengan kata lain, tantangan kita. Sebagai individu ini tantangan kita. Masing-masing kita punya tanggung jawab untuk temukan panggilan kita, ikuti panggilan kita, genapi panggilan kita. Saya pakai istilah itu aja. Apa maksud kakak? Kita semua punya panggilan. Iya. Apa sih panggilan? Saya definisikan panggilan secara sederhana. Panggilan adalah alasan kenapa Tuhan ciptakan kamu. Itu aja, gampang. Kalau kamu ada di bumi, artinya gak mungkin kamu akan nganggur. Saya kasih contoh ya. Saya pernah lakukan ini sama bahkan kelas sekolah minggu saya ngajar. Saya tanya mana adik-adik kelas sekolah minggu. Coba, kalian bisa gak sebutin buat kakak, ada satu benda yang Tuhan pernah ciptakan, yang diciptakan Tuhan gak ada gunanya. Jawaban simpelnya, gak akan pernah ketemu. Kenapa? Karena kita tahu prinsipnya, our God is a God of purpose. Tuhan itu adalah Tuhan yang punya tujuan. Dia gak mungkin bikin sesuatu jebret, dia bikin kemudian, Tuhan kenapa bikin ini? Iseng. Itu bukan Tuhan kita. Tuhan tuh gak ada iseng-iseng kayak gitu, gak ada. Semua yang dia ciptakan ada gunanya. Dengan kata lain, ketika Tuhan ciptakan kamu, itu gak mungkin prosesnya David nih, lahir, ya ampun, keburu lahir David, buat apa ya di bumi? Udah deh suka-suka dia deh. Gak mungkin, ini bukan Tuhan nih. Kalau dia bisa sampai nongol di bumi, artinya ini, Tuhan punya tujuan, makanya Tuhan hadirkan dia. Dengan kata lain, setiap kita punya tanggung jawab ini, untuk temukan alasan kenapa Tuhan ciptain saya. Ikuti alasan tersebut dan genapi alasan tersebut. Dan alasan tersebut bisa kamu temukan di salah satu dari 7 area tadi. Bisa jadi Tuhan ciptakan kamu, alasannya spesifik. Tuhan mau bangkitkan seorang pengusaha yang berhasil, tapi punya integritas dan mengubah wajah perbisnisan di Indonesia. Bisa jadi Tuhan ciptakan kamu dalam pikiran Tuhan. Tuhan mau ada satu orang artis yang muncul, yang mempertontonkan namanya kekudusan pernikahan, bukan kawin cerai kayak sekarang. Kalau kita pikir kita mengubah bangsa kita dengan cara kita khotbah tiap minggu, kita salah besar. Dan bangsa ini gak akan pernah berubah lewat khotbah kita. Bangsa ini butuh orang-orang yang ngerti dirinya diutus sama Tuhan di setiap lingkup pengaruh yang ada untuk mereka mengubahnya, mempertontonkan, mendemonstrasikan, meneladani apa yang Tuhan punya buat mereka. Itu prinsipnya. Itu yang pertama. Sebagai individu, kita punya tanggung jawab itu masing-masing. Temukan panggilan kamu, ikuti panggilan kamu, genapi panggilan kamu. Tapi secara kolektif. Para pemimpin di sini, anak-anak muda di sini. Coba evaluasi ulang apa yang kalian mau bangun di sini. Kalau yang ada dalam visi kalian, kita mau kumpulin anak-anak muda. Visi yang basi. Saya kasih tahu dari zaman dulu, itu visi youth. Kita mau punya banyak anak muda yang berbakti, berapi-api, radikal, cinta Tuhan, bla 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 bla. Kita semua denger yang kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya cuma satu, kita mau kumpulin makin banyak orang di sini. Coba punya visi yang jauh lebih tinggi. Jadikan tempat ini tempat untuk memperlengkapi anak-anak muda, tempat untuk mempersiapkan anak-anak muda, tempat yang bisa bantu anak-anak muda untuk temukan panggilan mereka, ikuti panggilan mereka, dan genapi panggilan mereka. Sehingga setiap mereka yang datang ke sini, mereka didoktrin dengan doktrin yang kayak gini. Tuhan punya panggilan buat hidup kamu, Tuhan punya tujuan buat kamu. Maksudnya saya harus jadi pendeta? Oh bukan, nggak mesti jadi pendeta. Bisa jadi panggilan kamu, ini ada dunia bisnis. Kamu bisa jadi pengusaha yang berhasil, jadi konglomerat yang besar, punya banyak perusahaan. Bisa jadi itu panggilan Tuhan buat kamu, ya. Bisa jadi panggilan kamu jadi artis yang top, yang besar, yang hebat, jadi artis yang memuncaki keartisan Indonesia dan berubah Indonesia lewat keartisan kamu. Bantu setiap orang temukan panggilan mereka, tapi nggak berhenti di situ. Sekedar ketemu panggilan mereka itu nggak berarti apa-apa. Oh, panggilan saya dunia entertainment. Jadi apa kamu? Nah, jadi figuran. Kita lihat. Tapi kemudian kita harus bantu mereka untuk ikuti panggilan mereka. Artinya dari level yang paling bawah bantu mereka untuk naik. Terakhir bantu mereka untuk genapi panggilan mereka. Genapi panggilan mereka artinya gini, bawa mereka sampai puncak. Cetak orang-orang dari tempat ini yang akan menguasai bangsa ini di setiap lingkup pengaruh yang ada. Cetak orang-orang dari tempat ini yang akan jadi orang-orang nomor 1 di setiap lingkup pengaruh yang ada di bangsa ini. Dengan cara itu kita akan muridkan bangsa ini. Itu yang pertama, dimulai dari situ. Yesus mau ambil setiap kita dan mau posisikan kita di dunia. Yang kedua, balik lagi ke ayat tadi di atas, ayat 32. Beberapa kalian mulai dengar pesan ini, wah, Tuhan punya panggilan buat saya. Tuhan mau posisikan saya di dunia. Tuhan mau taruh saya di dunia. Beberapa kali mulai mikir gini, tapi kah, saya kan masih kecil. Itu satu respon. Yang lain lagi, tapi kah, saya memang ada di dunia sekarang. Orang bilang sekuler. No, saya mau rubah itu juga satu. Nggak ada lagi yang namanya sekuler sama yang namanya rohani. Itu paradigma lama. Itu perjanjian lama. Lihat ini. Panggilan kudus kamu adalah tempat di mana Tuhan tempatkan kamu. Itu panggilan kudus kamu. Kalau Tuhan panggil kamu untuk ada di dunia entertainment, itu adalah mimbar kudus kamu di dunia entertainment. Televisi, itu jadi podium kamu. Jangan bilang lagi sekuler. Itu suci, itu kudus buat Tuhan. Saya nggak mau ngomong lagi situ. Panjang, masing-masing bisa dibongkar panjang.
Beberapa, tapi saya masih kecil. Yang lain bilang, tapi saya memang ada di dunia luar. Nah, saya ada di dunia bisnis. Tapi kan saya cuma jadi staff biasa. Yang lain lagi bilang gini, saya memang sih gak ada di dunia politik, tapi saya cuma sekretaris RT. Ya, saya memang sih ada di dunia entertainment. Ngapain kamu? Saya jadi figuran nggak? Figuran tuh kayak gimana? Ini lagi skinnya jalan. Ya, saya cuma nongol, nggak sampai 5 detik udah lewat deh. Saya bisa bikin dampak apa? Saya bisa rubah bangsa ini dengan cara apa? Saya ada di dunia ngapain? Apa pengaruhnya? Itu poin kita kan? Kita ngerti kita mau ditempatkan di dunia, tapi kita memunculkan semua alasan-alasan ini. Ayat selanjutnya bilang apa? Apa? Lu di sini kan? Bilang apa? Jangan cepat-cepat. Memang Memang itu penting. Kenapa? Ketika kita munculkan semua alasan-alasan kita, Tuhan bilang ini memang. Kita ngomong, tapi Tuhan, seolah-olah Tuhan nggak tahu posisi kita. Gitu. Seolah-olah Tuhan nggak tahu kita cuma sekretaris RT. Seolah-olah Tuhan nggak tahu kita cuma figuran. Seolah-olah Tuhan nggak tahu kita cuma staff di perusahaan kita. Tuhan bilang gini, memang. Artinya gini, Tuhan ngerti kok posisi kamu mulai di mana. Sekalipun hari ini kamu kecil. Ini poin yang kedua. Yang pertama, Tuhan mau ambil setiap kita dan mau taruh kita di dunia. Poin yang kedua, nggak apa-apa mulainya kecil, asal nggak kecil terus-terusan. It's okay to start to begin by being small as long as you don't stay small all the time. Nggak apa-apa kamu mulainya kecil, nggak apa-apa mulainya kamu nggak ada artinya, kamu nggak punya pengaruh, asal kamu nggak kecil terus-terusan. Itu pesan yang kedua. Tuhan bilang, memang, nggak apa-apa. Bahkan bukan cuma memang, kita bilang ini, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Bahkan Tuhan izinin kamu untuk buat comparison kamu hari ini, buat perbandingan kamu hari ini. Kak, saya bukan cuma anak kecil, orang tua saya nggak punya duit, teman-teman saya yang lain semua kaya-kaya semuanya. Mereka punya modal jauh lebih banyak, bisa sekolah ke luar negeri, saya nggak punya apa-apa. Memang biji itu bukan cuma biji yang kecil, tapi yang paling kecil dari semua jenis. Nggak apa-apa kamu lakukan itu. Memang sih Kak, saya punya toko, tapi toko saya kecil. Semua kompetitor saya lebih besar dari saya. Nggak apa-apa, lakukan perbandingan itu. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. It's okay to start by being small. In fact, I believe smallness is a good thing. Bahkan saya percaya hal yang kecil itu bagus. Kenapa? Alkitab bilang gini, do not despise the days of small beginning. Jangan kamu remehkan hari-hari ketika kamu mulai semuanya masih kecil-kecilan. Kenapa? Because those are the days that will remind you of who God is. Karena itu adalah hari-hari yang akan ingatkan kamu tentang si kebesaran Tuhan kamu. Ketika kamu tahu kamu gak punya modal, kamu kecil, kamu gak ada artinya, kamu baru tahu kamu punya Tuhan yang besar yang bisa bawa kamu jadi besar. Bahwa kebesaran kamu bukan karena modal orang tua kamu. Kebesaran kamu bukan karena keberuntungan kamu. Kebesaran kamu bukan karena hoki. No, bukan. Tapi karena Tuhan kamu yang besar yang punya rencana buat hidup kamu. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Ini pesannya, poin yang kedua. Tuhan mau taruh kamu di dunia. Ini pesan yang kedua. Gak apa-apa mulainya kecil, asal kamu gak kecil terus-terusan. Mau tahu gimana rahasianya? Coba perhatikan kalimat ini. Kasih tahu saya di mana yang aneh di kalimat ini. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Itu aja. Ada yang aneh gak dari kalimat yang baru saya baca? Kenapa segala jenis benih aneh? Saya jawab aja waktu kita udah malam. Lihat ini kalau saya bikin kalimat ini saya akan bilang gini. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis biji. Atau saya bisa bikin memang benih itu yang paling kecil dari semua jenis benih. Make sense gak? Ya biji compare sama biji, benih compare sama benih. Kenapa kalimat ini bilang gini? Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis. Kok biji di compare sama benih? Ini pewahyuannya yang kedua, kamu harus tangkap ini pewahyuannya yang kedua. Yang pertama, Tuhan mau taruh kamu di dunia. Yang kedua, gak apa-apa mulainya kecil, asal kamu gak kecil terus-terusan. Gimana caranya lihat ini? Sementara kamu lihat diri kamu sebagai biji, Tuhan lihat kamu sebagai benih. Sementara kamu lihat diri kamu sebagai biji, Tuhan lihat kamu sebagai benih. Apa bedanya Pak? Lihat ini. Biji itu begini. Saudara ngaca, bilang gini, ya saya orang tua saya miskin, saya pendek, kecil, hitam, hidup lagi. Itu biji itu. Kamu lihat diri kamu dengan semua keterbatasan kamu, itu biji. Apa itu benih? Sementara kamu lihat diri kamu sebagai itu, Tuhan lihat bahwa di dalam kamu terdapat semua potensi untuk jadi besar. Amen. Sementara kamu lihat diri kamu sebagai biji, Tuhan lihat kamu sebagai benih. Apa itu benih? Di dalam kamu terdapat semua potensi untuk jadi besar. Itu yang Tuhan lihat. Saya kasih ilustrasi potensi. Ini waktu saya udah habis nih. Ini lanjut. Atau kalau stop nggak, saya stop di sini gimana? Nggak bener, nggak apa-apa stop di sini.
Ya memang kalau ada gantung gitu, tapi saya oke gitu. Nah kalau mau lanjut, saya nggak tahu gimana nih mekanismenya, kalau ada yang harus pulang atau gimana, mungkin boleh pulang kali. Enggak, lanjut saja. Oke lah. Oke, balik. Saya kasih ilustrasi, ini potensi. Lihat ini potensi. Kalian lihat ke depan, saya mau kalian lihat ke depan. Kalian bayangkan di tangan saya megang ini, saya megang biji durian. Ada yang tahu durian di sini? Nggak ada yang tahu, nggak tahu durian? Semua tahu durian ya? Kalian bisa lihat biji durian, saya pegang. Kecium baunya? Ada yang enak, ada yang enak, Pak. Kecium baunya durian, lihat ya, bukan sulap, bukan sihir. Biji durian saya pegang, bayangin ya, lihat ya biji durian ya. Gimana kalau saya bilang sama kalian, lihat nih biji durian segede gini. Gimana kalau saya bilang sama kalian, saya bilang ini, di dalam biji durian yang saya pegang ini, satu biji, di dalam biji durian ini, di dalamnya terdapat batang pohon yang besar, cabang-cabang yang banyak, ranting-ranting, daun-daun, dan buah durian yang banyak. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Dalam biji durian yang segede gini, percaya apa enggak? Percaya nggak percaya sih? Kalau ngeliat bijinya nggak percaya. Tapi kalau tahu faktanya, emang bener ya? Bahwa untuk di biji punya batang, dia nggak pergi ke toko material, tolongin gua dong, gua butuh triplek buat bikin batang. Enggak, batangnya udah ada di dalam biji ini. Halo? Semua yang dia butuhkan untuk jadi besar udah ada di dalam dia. Itu potensi, itu benih. Bahwa di dalam kamu terdapat semua yang kamu butuhkan untuk jadi besar. Itu gimana cara Tuhan melihat kamu. Berhenti lihat diri kamu dengan kacamata biji, mulai lihat diri kamu sebagai benih. Lihat bahwa di dalam kamu terdapat raksasa yang siap keluar. Terdapat semua potensi, terdapat semua benih, semua. Percaya lihat biji durian kan? Dia bilang nggak percaya, tapi lihat bijinya nggak percaya. Kamu akan temukan diri kamu kayak gitu. Masa sih di dalam ini ada pengubah bangsa? Masa sih dalam ini ada konglomerat berikutnya? Masa sih dalam ini ada presiden Indonesia berikutnya? Masa sih di dalam ini ada politikus yang akan merubah bangsa ini? Percaya nggak percaya? Tapi itu potensi. Bahwa di dalam setiap kamu Tuhan udah masukkan benih, potensi yang besar yang siap untuk keluar. Itu poin yang kedua. Ini strategi kerajaan surga. Tuhan mau ambil setiap kita, taruh kita di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak apa-apa mulainya kecil, asal nggak kecil terus-terusan. Gimana caranya? Ngerti bahwa kamu bukan biji, tapi kamu benih. Di dalam kamu terdapat semua potensi untuk siap jadi besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, lihat ini. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Yang selanjutnya apa? Apa? Belum. Kecepatan kalau tetapi. Koma. Ada koma nggak? Koma itu penting loh di dalam Alkitab. Saya harus khotbah judulnya koma. Kenapa? Karena kalau kalimatnya bilang gini, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Titik. Pak khotbah saya punya kesian deh lu. Udah selesai. Lu kecil, titik. Selesai. Koma itu penting ada di situ. Koma itu artinya apa? Koma itu artinya gini, ada harapan buat hidup kamu. Koma itu artinya gini, ada kelanjutannya. Koma itu artinya gini, kamu bisa jadi besar. Nggak apa-apa awalnya kecil, koma ada kelanjutannya. Koma ada harapan buat kita semua. Nggak apa-apa awalnya kecil, koma ada kelanjutannya. Ceritanya belum berakhir. Koma, Tuhan masih mau lakukan sesuatu buat hidup kita. Koma apa? Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Coba lihat ini. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Sesawi itu jadi lebih besar. Lihat, ini produk akhirnya. Amin. Tuhan mau jadikan setiap kita besar. Amin. Nah, lihat, saya kasih lihat ini problemnya kita. Apa problemnya kita? Ada yang kita skip kan? Benar gak? Nah, kita pun maunya gitu orang Kristen. Saya kecil hari ini, Tuhan punya rencana yang besar, simsalabim overnight, boom, saya jadi besar. Kita mau semuanya instan. Karena bagian ini yang kita skip. Bagian apa? Ini bagian paling penting dalam ayat ini. Lihat deh. Tetapi apabila sudah tumbuh, itu poin yang ketiga. Poin pertama, Tuhan mau ambil setiap kita, taruh kita di dunia. Kedua, nggak apa-apa mulainya kecil, asal nggak kecil terus-terusan. Gimana caranya? Berhenti lihat diri kamu sebagai biji, mulai belajar lihat diri kamu sebagai benih. Poin yang ketiga, ini. Tetapi apabila sudah tumbuh, itu poin ketiga. Apa itu? Tetapi apabila sudah tumbuh sama dengan proses yang melaluinya benih ini jadi keluar. Potensi ini keluar. Itu proses. Ini bagian yang nggak ada satupun kita bisa lompatin. Kalau kita maunya lompat, langsung jadi besar. Simsalabim besar. Kita suka banget dengan khotbah-khotbah yang Tuhan jadikan kamu besar, amin. Kita berpikir, boom, besok jadi besar otomatis. Capek deh. Gak ada magisnya kayak gitu, gak ada.
Ini kenyataannya. Tuhan mau bawa kita melalui suatu proses, yang melalui proses tersebut potensi itu keluar. Tuhan mau keluarkan potensi setiap kita. Tapi potensi kita cuma akan keluar melalui proses. Kalian yang berpikir, saya mau tuh jadi besar Tuhan, saya mau Tuhan jadikan besar di luar sana, kalian harus bilang yang kedua, selamat datang proses. Halo? Kalau proses sepi langsung. Kalau proses nggak populer, nggak suka kita. Proses. Saya kasih lihat gambaran ini ya. Lihat nih. Ada satu bangsa dalam Alkitab namanya bangsa Israel. Bangsa Israel diperbudak di Mesir berapa lama, ada yang tahu? Ya, nambah lagi. Wah, ya cuma 430 tahun. Aduh. Kita kayak tawar-menawar, lelang gitu. Jadi fakta nih, udah lewat. Oke, bangsa Israel diperbudak di Mesir selama 430 tahun. Lihat ini, sementara mereka diperbudak di Mesir, ini lama nih, 430 tahun. Tuhan mulai lepasin janji buat mereka. Tuhan bilang, aku mau keluarkan kamu, dan aku udah siapkan buat kamu satu tanah, satu tempat, satu tanah yang limpah dengan apa? Susu dan madu. Dengan kata lain, Tuhan ngomong sama bangsa Israel, aku punya destiny buat kamu. Itu kata kerennya, aku punya destiny buat kamu. Lihat ini, dari Mesir untuk sampai ke tanah perjanjian, mereka harus lewat apa? Mereka harus lewat padang gurun. Bisa lompat gak? Gak bisa. Harus lewat padang gurun. Apa itu padang gurun? Padang gurun sama dengan proses. Coba lihat ini, saya kasih contoh ini. Bahkan Yesus, dari titik dia di launching dalam pelayanannya. Kapan itu? Ketika dia dibaptis di Sungai Yordan. Inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dia di launching sama bapaknya. Dari titik itu sampai dia mulai menggenapi panggilannya, dia mulai melayani, dia harus ngapain? Dia harus lewati padang gurun. Bahkan Yesus sendiri sempat lewati padang, benar gak? Yesus dicobai di padang gurun. Nggak ada satupun di antara kita yang bisa lewatin, yang bisa lompatin padang gurun. Skip padang gurun, nggak bisa. Pesannya simpel. Setiap daripada kita harus lewatin proses. Tapi di poin ini saya mau ajarin sesuatu yang penting di sini. Lihat ya, prinsipnya kita ngerti. Kita semua harus lewatin proses. Tapi saya mau kasih lihat sesuatu yang indah. Bangsa Israel itu ada di padang gurun. Ada yang tahu berapa lama? Bukan di Mesir, di padang gurun. 40 berapa lama? 40 tahun. 40 apa? Tahun. Yakin ya 40 tahun? Iya. Oke. Yesus ada di padang gurun berapa lama? 40 hari. Yakin ya? 40 hari. Apa yang sama? 40-nya. Sama-sama 40. Oke. Ada yang tahu arti 40 dalam Alkitab? Angka 40 dalam numerologi Alkitab. Jadi di Alkitab tuh angka-angka punya arti semua. Angka 40 ada artinya dalam Alkitab. Angka 40 artinya adalah musim. Simple. Dengan kata lain, mau itu bangsa Israel, mau itu Yesus, harus lewati satu musim dalam hidupnya. Mereka lewatin padang gurun, mereka lewatin proses. Pesannya buat kita, nggak ada satupun dari kita yang bisa lewatin musim proses. Semua kita harus melewati musim yang namanya proses. Harus lewatin itu. Tapi ini yang indah, lihat. Sama-sama 40, sama-sama satu musim. Tapi bedanya di sini. Bangsa Israel musimnya itu 40 tahun. Yesus musimnya itu 40 hari. Saya mau tanya, ada di sini yang mau 40 tahun, mau 40 hari, mau yang mana? Loh, kok ketawa? Saya kasih pilihan nih. Yang mau 40 tahun saya doain, angkat tangan. 40 hari? 4 hari. Saya kasih tahu ya prinsipnya. Mau musim persiapan atau proses hidup kita, ini 40 tahun atau 40 hari, saya kasih tahu nih. Bukan terserah Tuhan, tapi terserah kamu. Ya, tadi saya nggak ikut milih. Telat. Bukan terserah Tuhan, terserah siapa? Kita. Tapi yang tadi milih juga jangan seneng dulu. Kenapa? Karena 40 tahun atau 40 hari, bukan karena kamu aminnya makin keras bilang 40 hari. Bukan juga. Milihnya bukan begitu caranya. Saya kasih lihat gimana milihnya. Saya kasih lihat gambaran ini penting nih. Sehingga ketika kalian nanti lewatin proses, jangan jadi 40 tahun lama. Lihat ini penting nih. Proses, itu kalau orang hidup, itu kayak persiapan, sekolah. Halo? Saya kasih ilustrasi. Ketemu satu orang, tujuan hidup kamu apa? Saya pengen sekolah. Hah? Oke. Kamu sekolah supaya apa? Supaya sekolah. Ini orang aneh. Nggak ada orang sekolah demi sekolah. Nggak ada, bener? Orang bilang gini, saya pengen jadi pilot. Oke, sekarang kamu ngapain? Saya harus sekolah dulu. Sekolah itu cuma masa persiapan untuk jadi pilot, untuk jadi pengusaha, untuk jadi akuntan. Sekolah itu persiapan. Nah, padang gurun itu cuma itu. Jadi padang gurun itu nggak pernah jadi tujuan akhir. Dengan kata lain, jangan pernah jadikan padang gurun sebagai tujuan akhir kalian. Memang ada Pak? Oh ada, banyak. Ketemu satu orang, gimana kabarnya? Wah puji Tuhan Pak, Tuhan lagi proses saya Pak. Bisnisnya bangkrut Pak. Oh ya puji Tuhan, lagi itu saya kuat ya. Tahun depan ketemu lagi. Gimana kabarnya Pak? Oh puji Tuhan Pak, Tuhan lagi proses saya. Kemarin mobil saya nabrak Pak.
Oh ya, puji Tuhan Pak, maju terus ya Pak. Tahun depan ketemu lagi. Oh Pak, gimana kabarnya Pak? Aduh, puji Tuhan Pak. Sekarang tahun ini istri saya tinggalin saya Pak. Loh, kok proses nggak keluar-keluar? Kayak ya udah hidup di proses aja terus. Proses itu jangan pernah jadi tujuan akhir. Jadi ngerti bahwa itu cuma masa temporer dalam hidup kita. Ngerti ya? Balik lagi pikirannya kayak sekolahan. Coba lihat ini. Kalau kalian sekolah SD, kelas 3 SD, kemudian ngapain? Ujian. Ujian gagal. Bisa naik kelas 4 nggak? Itu hukumnya sekolah, bener ya? Kalau diuji, lulus, naik kelas. Nggak lulus, pulang. Ini prinsipnya nih. Kalau kalian ada di tengah-tengah proses nggak bisa kita hindari, tadi saya bilang. Proses itu jangan jadikan tempat tujuan akhir. Kalau gitu kita gimana? Kalau kalian lagi di proses, jangan pernah doa gini sama Tuhan. Tuhan, tolong aku untuk menikmati proses ini. Nggak keluar-keluar. Ya karena dinikmati. Jangan doa gitu, nggak keluar-keluar. Kalau gitu doanya gimana dong? Tapi doa juga Tuhan cepat prosesnya juga nggak nolong. Doanya gini doanya, saya ngajarin doa. Tuhan, lewat proses ini apa yang Tuhan mau saya belajar? Karena ini prinsipnya. Makin cepat hal tersebut yang Tuhan mau kamu belajar, makin cepat kamu keluar. Tuhan nggak pernah punya niat memproses hidup kita untuk nyiksa kita. Tuhan nggak pernah, biarin, gue mendapat kenikmatan dari nyiksa anak. Wah. Tapi orang Kristen ada yang punya pikiran gitu, Tuhan nikmati proses ini, Tuhan. Tuhan nggak nikmatin. Sesakit kamu, Tuhan jauh lebih sakit dengan kamu sakit. Tuhan nggak suka kamu keliling hutang. Tuhan nggak suka kamu diproses, nggak suka. Pertanyaannya buat saya, buat Tuhan keluarin kamu dari proses itu, gampang atau gampang? Gampang banget. Utang saya 1 M, Pak. Gampang buat Tuhan. 10 M, Pak. Gampang. Tapi kalau belum keluar, kamu belum belajar pelajaran yang Tuhan mau kamu belajar. Prinsipnya makin cepat kamu belajar, makin cepat kamu naik kelas. Di dalam proses, itu doa sama Tuhan, apa yang Tuhan mau aku belajar. Prinsipnya gini, sementara kamu belum keluar dari proses, artinya ada yang belum kamu belajar di sini. Belajar. Itu saya kasih lihat ya. Apa sih problemnya bangsa Israel? Mereka diuji sama Tuhan. Berhasil atau gagal? Gagal. Ulang lagi. Diuji sama Tuhan, gagal. Ulang lagi. Kita bilang apa? Mereka berputar di padang gurun. Artinya apa? Nggak naik kelas. Gablek. Pelajarannya nggak lewat-lewat. Yesus diuji apa enggak? Diuji 1 kali, lolos. Diuji 2 kali, lolos. Diuji 3 kali, lolos. Ya keluar. Ngapain lama-lama padang gurun? Jangan bilang Yesus nggak diuji 3 kali. Bangsa Israel diuji kok banyak banget ya? Iya, orang nggak lulus. Bisa lihat itu? Ini proses. Setiap kita akan lewatin itu kalau memang benar kalian doa, Tuhan, aku mau jadi besar seperti yang Tuhan mau aku jadi besar. Tuhan, aku mau potensi yang ada dalamku keluar sepenuhnya. Jadi karena aku orang hebat besar yang akan mempengaruhi kota dan bangsa ini. Bagus doanya. Tapi yang selanjutnya bilangnya selamat datang proses. Siap-siap untuk proses. Ingat gini, ketika Tuhan lagi proses kamu. Ini ngomongin proses bisa seminar 3 hari nih, serius nih. Tapi seminar nggak populer. Dengar seminar proses, wah nggak ada yang mau datang. tapi ini penting, Ini pelajaran lain dalam proses. Ketika Tuhan lagi proses hidup kamu, jangan punya cara pandang yang salah. Ketika kita diproses, lihat gini, Tuhan rubah papaku, rubah mamaku, rubah bosku, semuanya kita mau rubah. Enggak ya, Tuhan mau rubah kamu. Ya kalau kita tunjukin orang-orang terus yang suruh berubah, kita nggak keluar-keluar dari proses. We are missing the whole point. Kita meleset dari poin sebenarnya. Tuhan mau rubah kamu rubah orang. Ya, itu sekolah proses. Kita nggak seminar proses malam hari ini, tapi ngerti itu. Bahwa ada proses yang melaluinya. Cuma lewat itu potensi kamu bisa keluar. Tanpa lewatin itu potensi kamu nggak akan pernah keluar. Presiden Indonesia berikutnya bisa tetap mati sebagai orang biasa kalau potensinya nggak keluar. Saya mau kutip perkataannya dari Miles Monroe. Miles Monroe satu orang, saya anggap dia mentor saya. Saya punya semua buku-buku dia. Saya belajar banyak dari orang ini. Miles Monroe. Saya dengar di Empower 21 dia bakal datang. Banjiri kelasnya. Saya diminta terjemahin, saya bilang mau, asal Miles Monroe. Saya ngefans banget sama orang ini. Ini saya kutip dari dia. Miles Monroe pernah tanya 1 kali, menurut kalian di mana tempat di muka bumi ini yang paling banyak terdapat potensi? Orang bingung, soal paling banyak potensi di sekolah, di perpustakaan. Gue juga sebutin satu-satu. Dia kasih jawabannya di dalam kuburan. Kenapa di kuburan? Begitu banyak mimpi-mimpi yang gak pernah terrealisasi di bawah mati. Begitu banyak rencana-rencana, ide-ide hebat dan brilian, lagu-lagu yang dahsyat, lukisan-lukisan yang keren, maestro yang gak pernah sampai terwujud, yang gak pernah sampai keluar, yang cuma di bawah mati sampai di dalam kuburan. Terlalu banyak potensi yang kita bawa mati. Itu cerita tentang potensi. Jangan bawa mati potensi kalian. Potensi yang Tuhan taruh di dalam kalian, Tuhan mau itu keluar.
Lewatin proses, ikutin proses. Izinkan Tuhan bawa kalian dalam proses dan biarkan Tuhan ajar kalian. Tuhan mau kalian belajar supaya potensi itu keluar. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, yang keempat simpel. Melewati proses tersebut, sesudah kalian lewatin proses, Alkitab bilang gini, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Ini outcome-nya, ini garantinya, ini jaminannya. Sesudah kalian lewatin proses dan potensi kalian keluar, maka Tuhan jamin begini, kalian akan jadi orang-orang yang besar. Kalian akan jadi orang-orang yang hebat. Kalian akan punya perusahaan yang besar, punya dampak yang besar, pengaruh yang besar, posisi yang tinggi. Itu yang kamu lakukan. Bahkan lihat, Alkitab bilang gini, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Tadi ingat di awal, kalian mulai dengan comparison. Biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Di akhir dari semua perjalanan ini, di akhir dari proses ketika kalian keluar jadi besar, Tuhan akan lakukan ini. Semua orang yang hari ini kamu anggap lebih besar dari kamu, lebih beruntung dari kamu, lebih kaya dari kamu, punya modal lebih besar dari kamu one day akan jadi lebih besar dari mereka semua. Sayuran itu akan jadi lebih besar daripada sayuran yang lain yang ada. Yang awalnya mereka lebih besar, at the end outcome-nya kamu jadi lebih besar dari mereka. Itu kemana Tuhan mau bawa kita? Saya kasih hukumnya, saya kasih prinsipnya. Ini prinsip, lihat ini. Cuman orang yang lebih kaya yang bisa pengaruhi orang yang lebih miskin. Cuman orang yang lebih berpengaruh yang bisa pengaruhi orang yang nggak. Oh, kedengarannya nggak rohani sekali, Pak. Ya itu fakta yang simple. Bisa nggak pengemis ngajarin orang kaya? Bisa nggak? Bos, sini. Dia pengemis, bos. Gue ngajarin lu. Hah? Lu siapa lu? Rumahnya nggak punya, mobilnya nggak punya, mau ngajarin gue. Itu kan fakta. Dan Tuhan ngerti banget fakta itu. Makanya Tuhan mau cetak orang-orangnya, jadikan mereka besar. Kenapa? Karena yang hukumnya cuma orang-orang besar yang bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di bawah. Cuma dengan memposisikan orang-orang percaya, anak-anak kerajaan di posisi-posisi puncak, di 7 lingkup pengaruh, Tuhan bisa merubah satu bangsa. Amen. Kalau orang Kristen cuma jadi kere terus, nggak punya pengaruh terus, nggak punya posisi terus, nggak punya apa-apa terus, kamu boleh doa sekeras apapun, bangsa ini nggak akan pernah berubah. Yang nggak percaya boleh coba. Saya udah coba lama. Poin yang keempat saya kasih catatan penting yang terakhir. Lihat ini. Sesawi itu, lihat ya, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Pertanyaan saya, sesudah itu titik atau koma? Yakin ya koma? Catat ini baik-baik. One day ketika Tuhan jadikan kalian besar, one day ketika Tuhan jadikan kalian berpengaruh, one day ketika Tuhan jadikan kalian sangat kaya, orang-orang yang sangat hebat, ngerti begini, bahwa kebesaran itu gak pernah jadi tujuan akhir Tuhan buat hidup kamu. Kebesaran itu gak pernah jadi end goal-nya, end result-nya, gak pernah. Dalam pikiran Tuhan, Tuhan gak cuma sekedar mau jadikan orang Kristen kaya, banyak duit, punya rumah besar, perut besar, banyak istri, mati. Nggak, itu gak ada dalam pikiran Tuhan. Tuhan mau jadikan kalian besar, koma, ada ini, sehingga, dengan kata lain, itu alasan yang sebenarnya. Saya kasih ilustrasinya. Saya ngomong sama Supratman. Kalau saya bilang gini sama dia, bro, di bawah gua taruh mobil, sehingga lo bisa ke Bandung. Pertanyaan saya, niat saya mau kasih dia mobil atau mau dia ke Bandung? Bener ya? Sehingga lo bisa ke Bandung. Niat saya bukan mau kasih dia mobil. Bro, gua kasih mobil di bawah, sehingga lo bisa ke Bandung. Sehingga adalah tujuan akhir Tuhan. Bukan kebesaran tujuan akhir Tuhan. Kebesaran cuma satu posisi yang melaluinya kamu bisa lakukan sesuatu lewat hidup kamu. Sehingga, lihat ini, sehingga ada burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Sehingga one day ketika kamu jadi orang-orang besar, ada orang-orang di bangsa ini yang akan datang dan menggantungkan hidupnya dari kamu. Sehingga one day ada orang-orang di bangsa ini yang akan datang dan menerima kebenarannya dari kamu, belajar dari kamu. Bos, ajarin gua dong bos, gua ada di perusahaan ini udah sekian lama, gua gak pernah sebesar lu. Gua gak tau, gua tau lu gak korupsi, lu punya integritas, lu gak nyogok, lu gak entertainment macam-macam. Kok lu bisa jadi hebat? Gue mau belajar dong bos. Siap untuk orang-orang ini datang sama kalian one day? Kapan itu ketika kalian jadi orang-orang besar dan hebat? Itu tujuan akhirnya Tuhan. Sehingga ada burung-burung di udara datang bersarang. Ada orang-orang di bangsa ini yang menggantungkan hidupnya dari saudara, menerima kebenarannya dari saudara, menerima keselamatannya dari saudara. Hadirkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. The strategy of the kingdom. Kita berdoa.